Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh penyelesaian ya tentang di turunan fungsi aljabar, yaitu menentukan persamaan garis singgung dan juga persamaan garis normal. Kita lihat soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus X min 2 pada titik yang berordinat 4. Oke, sekarang sebenarnya gini, kunci untuk menentukan suatu persamaan garis singgung berarti kalian harus menentukan ms-nya, gradien garis singgung, kemudian tentukan x1 dan tentukan y1. x1 dan y1 itu adalah titik yang dilalui oleh garis tersebut atau titik yang berada pada kurva. Berarti cukup 3 ini kalian ketahui, nanti akan bisa ditentukan persamaan garis singgungnya. Gitu ya. Sekarang kita lihat, kita tentukan dulu ms-nya atau gradien dari garis singgung. Dari mana kita peroleh ms? Kita peroleh ms itu adalah dengan menurunkan kurvanya. Kita cari tahu turunan kurvanya. Berarti kita cari tahu y aksennya. Y aksennya itu adalah berarti x kuadrat plus x min 2. Berarti di sini 2x plus 1. Berarti kita butuh nilai x. Padahal di sini yang diketahui adalah persamaan garis singgung pada titik yang berordinat 4. Ordinat itu sama saja dengan nilai y, gitu ya. Nanti kalian juga akan menemui bahwa kalau ordinat y, x itu apa? X itu adalah absis. Absis itu adalah x, gitu ya. Nah, y-nya sudah diketahui 4. Yang x-nya belum kita ketahui, berarti kita cari tahu x-nya. Dari mana? Kita punya kurva, persamaan kurva y sama dengan x kuadrat plus x min 2. Sedangkan kita punya nilai y-nya itu sama dengan 4. Berarti kita substitusi ke sini. Berarti 4 sama dengan x kuadrat plus x min 2. Atau x kuadrat plus x, berarti sini min 6 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Berarti di sini x plus 3, x min 2 sama dengan 0. Sehingga nilai x-nya itu sama dengan 3 atau nilai x-nya sama dengan 2. Ini bukan 3 ya, tapi negatif 3. Negatif 3 dan 2. Nah, di sini kan ada 2 nilai x, bagaimana? Berarti ketika ada 2 nilai x, berarti kemungkinan juga ada 2 nilai gradien. Maka kita cari keduanya. Berarti yang pertama, untuk x sama dengan negatif 3, maka nilai ms-nya, gradien garis singgungnya, itu adalah 2 dikalikan negatif 3 plus 1. Berarti sama dengan min 6 plus 1, yaitu negatif 5. Sekarang untuk x-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, berarti gradien garis singgungnya, berarti 2 dikalikan 2 plus 1. Berarti sama dengan 4 plus 1. Berarti sama dengan 5. Karena ada 2 garis singgung, berarti kemungkinan ada 2 gradien garis singgung, berarti akan ada 2 garis singgung. Berarti kita tentukan garis singgung yang pertama. Persamaan garis singgung yang pertama. Berarti untuk yang x1-nya sama dengan negatif 3, gradiennya itu sama dengan negatif 5, dan y-nya tetap ya, kalau y-nya tetap sama dengan 4, berarti y1-nya. Oke, berarti kita tentukan y min y1 sama dengan ms x min x1. Berarti y min y1-nya berarti 4 sama dengan negatif 5 dikalikan x plus 3. Jadi sini y min 4 sama dengan negatif 5x min 15. Berarti ini bentuknya y sama dengan ya, y sama dengan negatif 5x, ini berarti min 11. Ini yang pertama. Atau kita cari persamaan garis singgung yang kedua. Persamaan garis singgung yang kedua, yaitu untuk yang x1-nya sama dengan 2, gradiennya itu sama dengan 5, dan y1-nya itu sama dengan 4. Sama ya, y min y1 sama dengan ms dikalikan x min x1.
Berarti di sini Y min 4 sama dengan MS-nya berarti 5 dikalikan X min 2. Berarti Y min 4 sama dengan 5X min 10. Berarti Y sama dengan 5X min 6. Berarti kita lihat di option jawaban. Kalau misalkan ada dua jawaban tersebut, berarti kita pilih keduanya. Gitu ya. Berarti sini min 5X min 11, Y sama dengan 5X min 6. Berarti duanya ada ya. Berarti yang jawabannya yang D. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Di sini persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 8 per akar 3X min 2 di titik yang berabsis 2 adalah, ingat lagi ya, berarti tadi berabsis 2, artinya nilai X-nya itu sama dengan 2. Kemudian kita akan menentukan gradiennya, gradien garis singgungnya, MS-nya, yaitu dengan cara mencari turunannya, Y aksennya. Y aksennya, ingat di sini Y-nya itu bentuknya pembagian. Maka untuk menentukan Y aksen kita gunakan aturan pembagian. Berarti di sini 8 per akar 3X min 2 kita ubah menjadi 3X min 2 pangkat setengah. Berarti yang atas itu sebagai U, bawah yang V. Sehingga U aksennya itu adalah 0 dan V aksennya itu adalah setengah dikalikan 3X min 2 pangkat min setengah dikalikan 3. Ini aturan rantai ya, pangkatnya dulu turun, kemudian yang diturunkan yang di dalam kurung. Berarti ini sama saja dengan 3 per 2 akar 3X min 2. Oke, berarti ya aksennya itu sama dengan perumusannya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksennya 0, 0 dikalikan V, otomatis 0 ya, berarti kita langsung aja min, di sini 0 min U-nya 8 dikalikan V aksen, V aksennya ini, berarti 3 per 2 akar 3X min 2 per V kuadrat, berarti yang ini, yang bagian bawah dikuadratkan, maka akarnya menjadi hilang ya, sehingga tinggal 3X min 2. Oke, sehingga sini kita beri batas dulu ya. Y aksennya itu adalah min. Ini bisa kita bagi ya, dibagi misalnya 4. Berarti min 12 per 3X min 2 akar 3X min 2. Di sini ada nilai X. Tadi kita ketahui bahwa nilai X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan. Berarti min 12 per 3 kali 2, 6 dikurangi 2, 4. Berarti 4 kalikan akar, ini 6 kurangi 2, 4. Berarti sama saja dengan negatif 3 per 2. Oke, kita sudah punya nilai X, sudah punya nilai gradien, yang belum ada adalah nilai Y-nya. Y-nya berarti dengan kita substitusikan nilai X ini ke dalam kurva, persamaan kurvanya. Berarti Y sama dengan 8 per akar 3 kali 2 min 2. Berarti sama saja dengan 8 per akar 4. Berarti nilainya 8 bagi 2, 4 ya. Sudah ada nilai X, gradiennya, dan juga nilai Y-nya. Oke, kita sekarang menentukan persamaan garis singgungnya. Berarti untuk persamaan garis singgungnya, itu adalah Y min Y1 sama dengan MS X min X1. Berarti Y min Y1-nya, berarti dari nilai Y-nya adalah 4. 4 sama dengan, gradiennya adalah negatif 3 per 2 dikalikan X min 2. Oke, berarti sini Y min 4 sama dengan negatif 3 per 2X plus 3. Ini kita kalikan 2 semua ya. Berarti di sini 2Y min 8 sama dengan min 3X kemudian plus 6. Sebenarnya untuk membawa ke bentuk ini tinggal kita lihat ya, tinggal kita lihat pilihan jawabannya, bentuknya dalam 3X atau 2X. Berarti sini ada 3X, kita bawa ke ruas kiri. Dan di sini 3X plus 2Y, 6-nya pindah ke sana, berarti min 14 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah yang E.
Masuk contoh soal yang ketiga. Persamaan garis singgung grafik Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 yang tegak lurus dengan garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Oke, misalkan kita ilustrasikan ya. Misalkan di sini ada suatu kurva atau suatu grafik seperti ini. Ini ya, yang namanya garis singgung, berarti kan ini garis singgungnya di sini yang menempel dengan kurvanya. Kemudian ada garis lain yang tegak lurus dengan garis singgung itu. Misalkan garisnya di sini. Nah, seperti ini. Berarti kalau misalkan kita lihat ilustrasi ini, berarti persamaan garis singgung grafik Y, berarti yang nanti akan kita cari ini adalah garis yang merah. Ini persamaan garis singgungnya. Kemudian yang sudah diketahui itu adalah garis yang tegak lurus. Berarti ini itu ibarat garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, bagaimana sih hubungan antara kedua garis ini? Dari kedua garis ini nanti dapat kita cari gradiennya. Gradien dari garis singgung. Ya. Bagaimana untuk mencari gradien garis singgung? Berarti kita harus cari tahu dulu gradien dari garis ini. Garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Ya, di SMP kalian sudah mempelajari untuk mencari suatu gradien dari suatu persamaan garis, M-nya itu bisa kita cari dengan cara min A per B. Atau kita buat dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Itu juga boleh ya, terserah. Misalkan kita buat ini ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti kan di sini 2Y sama dengan X plus 3 ini ya, sehingga Y-nya itu sama dengan setengah X plus 3 per 2. Artinya gradien dari garis ini itu adalah ini, setengah. M-nya itu sama dengan setengah. Ingat lagi konsep dua buah garis yang saling tegak lurus, maka berlaku M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Anggap ini, gradien ini itu adalah M1, sehingga M2-nya itu adalah negatif 2. M2 berarti itu adalah gradien dari garis singgungnya. Berarti MS-nya itu sama dengan M2. Atau gradien garis singgungnya itu adalah negatif 2. Oke, sampai sini harapannya kalian paham ya. Oke, berarti kita sudah tahu gradien garis singgungnya sama dengan 2. Nah, kita kan akan mencari X1 dan Y1-nya, titik singgungnya. Dari mana kita dapatkan itu? Nah, kita kembali lagi ke pengertiannya. Untuk menentukan gradien dari suatu garis singgung, itu adalah kita turunkan grafiknya atau kurvanya, y-aksennya. Berarti y-aksennya itu sama dengan 2x plus 4. Padahal tadi kita tahu ms-nya atau gradien garis singgungnya itu adalah negatif 2. Berarti kita substitusikan. Negatif 2 itu sama dengan 2x plus 4. Sehingga 2x itu sama dengan negatif 6. X-nya itu sama dengan negatif 3. Oke, kita sudah menemukan nilai X-nya atau X1-nya. Kemudian kita tentukan nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu adalah dengan mensubstitusikan nilai X-nya ini ke dalam persamaan grafiknya, ke persamaan kurva ini ya, jangan sampai tertukar. Ini kita masukkan ke persamaan grafik, karena yang akan kita cari itu adalah titik singgung pada grafiknya. Oke, berarti di sini Y sama dengan X pangkat 2 plus 4X plus 3. Berarti sama dengan X kuadrat, berarti sini 9 plus 4 kali min 3 min 12 plus 3. Berarti di sini sama dengan 9, berarti 0 ya. X-nya negatif 3, Y-nya sama dengan 0. Dan MS-nya itu negatif 2. Berarti ini saya anggap sebagai X1 dan Y1-nya. Maka untuk persamaan garis singgungnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Berarti Y min Y1-nya 0 sama dengan M-nya itu adalah negatif 2 dikalikan X plus 3. Seperti ini ya, berarti sini Y sama dengan
min 2x min 6 atau 2x plus y plus 6 sama dengan 0. Jawabannya yang C. Ini juga akan berlaku kalau misalkan kita mencari persamaan garis singgung yang sejajar. Tadi kan kalau misalkan tegak lurus berlaku M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Tetapi kalau untuk garis yang sejajar, garis yang saling sejajar, maka berlaku M1 itu sama dengan M2. Seperti itu. Kita masuk contoh soal yang terakhir. Jika garis G menyinggung kurva Y sama dengan 3 akar X di titik yang berapsis 1, maka garis G akan memotong sumbu X di titik berapa? Oke, di sini yang sudah diketahui adalah nilai X-nya ya. Berapsis 1 berarti nilai X-nya sama dengan 1. Maka untuk menentukan nilai Y, berarti kita substitusikan 1 ini ke dalam persamaan 3 akar X. Berarti 3 kali akar 1. Berarti sama dengan 3. Kemudian kita akan menentukan gradien dari garis singgungnya, yaitu MS. Berarti kan turunan dari Y-nya atau Y aksennya, berarti sama dengan, ingat ini bentuk 3 akar X, berarti bisa kita ubah menjadi bentuk 3X pangkat setengah. Oke, berarti kalau kita turunkan, ini berarti 3 dikalikan setengah X pangkat min setengah. Atau di sini 3/2 dikalikan 1 per akar X. Sehingga X-nya tadi adalah 1. Kita substitusikan. Berarti sini hasilnya 3/2. MS-nya 3/2. Karena kita akan mencari titik potong di sumbu X dengan garis G, berarti kita tentukan garis G-nya dulu. Berarti garis G itu sama saja dengan persamaan garis singgungnya. Ya, berarti di sini Y min Y1 sama dengan MS ya, dikalikan X min X1. Berarti sini Y min Y1-nya berarti ini ya, 3 sama dengan MS-nya itu 3/2 dikalikan X min X1-nya itu adalah 1. Oke, berarti Y min 3 sama dengan 3/2 X min 3/2. Boleh ini kita kalikan 2 terlebih dahulu, berarti sini 2Y min 6 sama dengan 3X min 3. Atau 3X min 2Y, berarti sini plus 3 ya, sama dengan 0. Ini itu adalah persamaan dari garis G. Kita akan menentukan titik potong di sumbu X. Ya, diingat-ingat lagi ya, kalau titik potong sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Kalau dia titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya itu sama dengan 0. Ya udah, berarti kita tinggal substitusikan di sini. Berarti titik potong dengan sumbu X. Berarti ketika Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan, berarti sini 3X dikurangi 2 kali 0 plus 3 sama dengan 0. Berarti sini 3X plus 3 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan negatif 3, artinya nilai X-nya sama dengan negatif 1. Nilai X dan nilai Y ini adalah titik koordinatnya atau titik potongnya. Sehingga titik potongnya adalah negatif 1,0. Yang A. Oke, itu 4 contoh soal ya mengenai bagaimana mencari garis singgung. Mungkin yang di sini yang saya contohkan hanya garis singgung ya, tapi sebenarnya konsepnya sama untuk menentukan persamaan garis normal. Yang penting jangan sampai tertukar bagaimana menentukan gradien dari garis singgung dan gradien dari garis normal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.